Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan pengendalian mikroorganisme. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Sukmahayati Demanik dari kelas Tadris Biologi 2. Kali ini kita akan membahas seputar mikroorganisme. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan mikroorganisme? Dalam materi pengertian mikroorganisme dijelaskan bahwa mikroorganisme merupakan makhluk hidup terkecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa dilihat dengan alat seperti mikroskop. Bukan karena ukuran yang kecil sehingga relatif sulit dilihat dengan mata secara langsung, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Nah, ukuran mikroba itu biasanya dinyatakan dengan mikron atau 1 mikron itu 0,001. Materi yang kedua yaitu mengenai fase pertumbuhan mikroorganisme. Sebagaimana dengan makhluk hidup lainnya, pada mikroorganisme juga mengalami yang namanya pertumbuhan melalui beberapa fase. Yang pertama adalah fase lang. Nah, fase lang ini adalah periode adaptasi awal ketika mikroorganisme baru ditempatkan dalam lingkungan baru, yang dimana selama fase ini sel-sel tidak membelah secara aktif karena mereka beradaptasi dengan kondisi lingkungan barunya seperti suhu, nutrisi, dan pH. Fase yang kedua adalah fase logaritma, yang dimana pada fase ini mikroorganisme memasuki fase eksponensial, dimana mereka membelah dengan kecepatan maksimum. Kecepatan pembelahan sel mencapai puncaknya dan populasi mikroorganisme meningkat secara eksponensial. Nah, selama fase ini sel-sel memiliki tingkat metabolisme yang tinggi dan memanfaatkan nutrisi dengan cepat. Fase yang ketiga adalah fase stasioner, di mana pada fase ini laju pertumbuhan mikroorganisme sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi mikroorganisme tetap. Ketika sumber daya mulai menipis dan produk limbah menumpuk, laju pertumbuhan mikroorganisme melambat dan akhirnya berhenti. Nah, pada fase yang terakhir adalah fase kematian. Nah, pada fase ini laju kematian sel melebihi laju pertumbuhan sel yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Nah, juga terjadi penumpukan produk limbah yang toksik dan perubahan pH. Materi yang ketiga yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme, yang mana dalam hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor fisik biotik dan faktor abiotik. Nah, yang pertama itu adalah faktor fisik biotik, yang dimana faktor biologis merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme itu sendiri. Di alam, sebagian besar mikroba hidup berdampingan dalam populasi dan jarang sekali ditemukan hidup sendiri. Mereka berkembang dan tumbuh dengan cepat di lingkungan yang kaya nutrisi. Faktor yang kedua adalah faktor abiotik, yang mana terdapat beberapa hal di dalamnya seperti nutrien. Nah, mikroba tumbuh membutuhkan lingkungan yang sesuai dengan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Yang kedua adalah suhu. Mikroba tumbuh membutuhkan kisaran suhu tertentu, di mana misalnya mikroba psikrofilik itu membutuhkan pertumbuhan optimalnya sekitar 15 derajat Celcius, sedangkan psikrotrof itu membutuhkan sekitaran 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Nah, yang ketiga adalah aerasi. Nah, sebagian besar mikroba merupakan golongan aerob. Obligat merupakan mikroba yang dapat tumbuh secara spesifik itu membutuhkan oksigen. Nah, yang keempat adalah kelembapan. Pertumbuhan mikroba membutuhkan kelembapan tertentu karena air merupakan unsur yang penting dalam protoplasma. Kemudian, yang kelima adalah tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini secara umum dapat menahan beberapa tekanan osmotik eksternal dan kekuatan ion karena kemampuannya mengontrol osmotik dan konsentrasi ion internal. Nah, kemudian berikutnya adalah cahaya. Nah, kondisi gelap memberikan keuntungan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan mikroba. Nah, faktor berikutnya yaitu mengenai ion dan listrik, yang dimana pada hal ini ada beberapa unsur penting seperti adanya kadar ion hidrogen dan juga buffer serta ion-ion lainnya.
Materi yang keempat yaitu mengenai pengertian pengendalian mikroorganisme. Nah, pengertian mikroba merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan berupa peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Mikroba selain memberikan keuntungan juga dapat memberikan kerugian pada manusia, yaitu berupa penyakit ataupun racun. Nah, dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian mikroba yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan juga infeksi, membasmi mikroba pada inangnya yang terinfeksi dan mencegah perusakan serta pembusukan bahan oleh mikroba dengan menghambat pertumbuhan bakteri dan mencegah kontaminasi bakteri yang tidak dikendalikan dengan kehadirannya dalam suatu media. Materi yang kelima yaitu mengenai pengendalian mikroba, yang dimana dalam pengendalian mikroba itu kita membutuhkan beberapa metode, yang mana yang pertama adalah pengendalian mikroorganisme secara kimia. Pengendalian mikroba secara kimia merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk membasmi atau mengeliminasi mikroorganisme di berbagai bidang seperti kesehatan, industri pangan, pertanian, dan pengolahan limbah, yang dimana pendekatan ini melibatkan kita menggunakan bahan-bahan kimia yang sifatnya itu antimikroba untuk membunuh mikroorganisme atau menghambat pertumbuhannya, atau dalam istilahnya itu disebut mikrostatik. Nah, di mana beberapa kategori bahan kimia yang digunakan itu meliputi disinfektan, antiseptik, antibiotik, dan pengawetan. Nah, metode yang kedua adalah pengendalian mikroorganisme secara fisik. Nah, mikroorganisme adalah kelompok organisme yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat tanpa alat bantu seperti mikroskop. Mikroorganisme memiliki cakupan luas dari berbagai jenis dan kemampuannya yang berbeda-beda, sehingga yang mana ini dapat menginfeksi tidak hanya manusia, tetapi juga pada hewan serta tanaman. Oleh karena itu, kita perlu melakukan yang namanya pengendalian mikroorganisme yang sifatnya itu sangat penting. Nah, dalam pengendalian mikroorganisme secara fisik, ini dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu seperti pengendalian dengan suhu tinggi, pengendalian dengan suhu rendah, pengendalian dengan radiasi atau dengan bantuan seperti sinar ultraviolet, kemudian ada pengendalian secara filtrasi, contohnya itu seperti filtrasi udara, dan yang terakhir itu adalah pembersihan fisik yang meliputi seperti cleaning and sanitasi dan juga antiseptik dengan menggunakan senyawa kimia pada tubuh mikroba untuk menghambat pertumbuhannya.